kesucian jiwa rahimakumullah. Pada bulan ini kita sudah memasuki tanggal 20 Jumadil Ula. Dalam kitab Fenomental yang dikarang oleh guru agung kita Pangersa Aba Aos menerangkan dalam bulan Jumadil Ula ini bahwasannya huruf dal dengan makna adalah ad-din, yaitu agama. Dengan kasroh di huruf dalnya dan sukun di huruf ya. Maka ad-din ialah aturan ilahi yang mengajak kepada pemilik akal sehat untuk menerima kepada syariat yang datang dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata din dan milah sama, tapi secara esensinya maknanya sama namun berbeda. Dari segi pengungkapan maka syariat aturan agama ditinjau dari sisi bahwasannya ia merupakan aturan dari Allah Azza wa Jalla. Dan milah adalah aturan Allah yang sudah diadopsi oleh para utusan Allah, yaitu para nabi dan rasul, yang dikumpulkan oleh mereka semua apa-apa aturan yang disampaikan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah aturan-aturan itu diadopsi oleh manusia, dimasukkan ke dalam syariat, maka dikatakan itu mazhab. Maka dalam hal ini, secara bakunya, ad-din itu aturan mutlak dari Allah mengenai peraturan antara wajib, sunnah, dan lain. Tetapi mila itu melihat siapa yang membawa aturan-aturan dan mazhab itu kumpulannya dan dianggap untuk melaksanakan syariatnya sebagaimana yang telah dibawa oleh baginda Nabi yang diadopsi oleh para imam-imam dan bermazhab-mazhab sekarang ini, khususnya di Indonesia itu mazhab Imam Syafi'i. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Allah telah menyatakan inna dinna indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah hanya agama Islam, tidak ada agama lain, hanya agama Islam yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kenapa dikatakan agama Islam menjadi agama yang ada di sisi Allah? Karena Allah menciptakan nabi awal, yaitu Nabi Muhammad. Nabi akhir adalah Nabi Muhammad. Kenapa dikatakan bukan Nabi Adam alaihissalam? Karena dikala Allah sedang dalam keadaan sendiri, maka terciptalah Nur Muhammad dan akhirnya turun kepada kita semua. Dari hal ini, maka seseorang tidak akan mendapatkan fasilitas yang baik, fasilitas yang betul-betul memadai untuk mendapatkan sesuatu dari Allah kecuali melalui din ini dengan agama. Karena agama itu dengan akal. Bahwasannya setiap manusia diciptakan pasti ada yang mencipta. Setiap yang mencipta ingin bahwasannya yang diciptanya itu ikut, turut, tunduk, patuh kepada siapa yang menciptakannya. Maka dari hal ini, sesungguhnya
din yang kita bawa, yang dibawa baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang adalah inna dina indallahil Islam. Islam itu aslama yuslimu islaman fahuwa muslim. Adalah orang yang tunduk pasrah, maka dikatakan orang muslim. Maka setiap doa di antara dua khutbah, siapapun yang menjadi khotib pada saat itu, maka dikatakan Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal muhsinin wal muhsinat. Ini menandakan bahwa ranah syariat yang dibawa mereka akan menjadi orang muslim. Ranah tauhid maka mereka atau itu maka dikatakan mereka menjadi orang mukminin atau mukminat. Dan orang-orang yang bertoriko, bertasawuf, maka mereka menjadi orang yang muhsin. Masyur ikhwan rahimakumullah. Maka agama ini menjadi agama yang penuh dalam kebaikan, penuh dengan nasihat. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke dalam masjid, ia melihat sahabatnya Ka'bul Akhbar tengah menasehati banyak orang. Lalu kata Sayyidina Umar bin Khattab kepada Sayyidina Ka'bul Akhbar, dia berkata, ini ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Hai sahabat Ka'bul Akhbar, nasihatilah kami dengan cerita yang membangkitkan rasa khauf atau rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jawab daripada Kabul Akhbar bahwasannya ada malaikat yang ditugaskan tegak berdiri terus hingga tiada kenal membungkuk sampai hari kiamat. Ada pula lainnya yang terus sujud tak kenal bangun hingga ditiupnya trompet Israfil. Dan terus bertasbih. Dan terus namanya membawa arasnya Allah, menggotong arasnya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Segala puji bagimu tiada kemampuan yang kami melakukan. Ibadah sesempurnanya. Demi Allah yang jiwaku pada kekuasaannya. Di hari kiamat neraka diperdekat. Ia bergemuruh dengan alunan satu suara. Saat itu tiada seorang nabi, orang mati syahid, orang jujur, kecuali hanya berdoa kepadanya. Ya Rob, aku memohon keselamatan hanya untuk diriku seseorang. Sampai Nabi Ibrahim saja pada saat itu lupa putranya yaitu Ismail dan Ishak. Seraya berkata, ya Allah, aku adalah kekasihmu yakni Ibrahim. Dan saat ini, hai Umar, jika engkau mempunyai amal sebanyak amalnya 70 orang nabi, pasti perkiraanmu tidak mungkin selamat. Maka para sahabat yang mendengarkan cerita itu menangis. Lalu kata Sayyidina Umar, hai Ka'ab, sekarang ceritakanlah kepada kami berita gembira. Lalu ia mulai menceritakannya. Bahwasannya ada 313 syariat bagi Allah. Tiada seseorang menghadap Allah di hari kiamat dengan salah satu syariat itu. Dengan catatan mengikut sertakan kalimat la ilaha illallah. Sebanyak apapun amal kita, sekuat apapun ibadah kita, sealim apapun kita, tapi mereka tidak mengikut sertakan la ilaha illallah, latuk balu mardudokat. Tertolak amal-amalnya. Kalau semua catatan-catatan kita dengan mengikut sertakan kalimat la ilaha illallah, apalagi kita yang sudah mengucapkan kalimat itu
dengan mengikuti amal-amaliyah yang lain, maka dipastikan mereka mendapatkan surga Allah. Maka Ka'ab mengatakan, demi Allah, seandainya kamu tahu kebesaran rahmat Allah, pasti kamu kurang beramal. Karena la ilaha illallah itu rahmat Allah. Kalimat tauhid yang sudah disampaikan oleh guru kita dalam maklumat yang terbaru, mereka akan menjadi mabrur, menjadi makbul, menjadi mardud dalam maklumat tersebut. Maka kita baca, yaitu surah Yasin ayat 20, surat Yasin ayat 21, dan surat An-Naba yang namanya mardud dalam ayat ke-38. Oleh karena itu, Ka'ab berkata, hai saudaraku, siapkanlah dirimu dengan amal soleh dan menjauhilah maksiat, karena tiada lama lagi hari kiamat akan mendatangi. Itu perkataan Ka'ab. Tapi guru kita mengatakan, kapan kiamat itu datang? Dikala kita lupa kepada Allah. Dikala kita tidak ingat kepada Allah, dikala kita bermaksiat kepada Allah, itulah kiamat untuk diri. Dan sesungguhnya yaumi sa'ah, hari akhir itu bukan nanti, tapi sekarang ini. Detakkan jantung kita, tarikan nafas kita. Bila kita mengingatnya, maka di situ tidak ada kiamat datang kepada kita. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Ketahuilah kematianmu itu adalah hari kiamat bagi. Seperti yang dikatakan Mughirah bin Syu'bah. Hari kiamat kalian tunggu, padahal saat kematian itulah kiamatmu. Apa itu kematian? Bukan kematian secara ruh yang keluar dari tubuh kita. Kematian rasa kita. Tidak merasakan bagaimana Allah menciptakan diri kita yang hakikatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Bila diri kita, jasad kita mati, apalagi segala apapun yang dikatakan oleh guru kita menggampangkan, memudahkan saja. Sesungguhnya sudah ada kematian dalam diri. Tidak mampu untuk mengendalikan egonya. Tidak mampu untuk mengendalikan nafsunya. Sehingga nafsunya bergejolak terus seperti anak kecil yang makin diberi, makin dia itu akan meminta yang lain. Alqamah bin Qoya ketika menyambut pelepasan jenazah di kubur contoh, maka beliau mengatakan di kubur Allah adalah sebagai berikut. Orang ini sudah sampai tiba kiamatnya. Karena jika seseorang mati, terpampanglah semua problem hari kiamat, yaitu surga, neraka, dan malaikat. Ia tidak dapat lagi beramal. Lalu keadaannya seperti di hari kiamat. Pada saatnya ia bangkit menurut keadaan matinya. Oleh sebab itu, siapa yang di akhir hidupnya beramal baik, pasti mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Bila kita perhatikan itu dengan baik, maka sesungguhnya bagaimana kita menjadi orang-orang yang senantiasa turut kepada aturan Allah dan Rasul. Agar menjadi orang-orang yang dikatakan mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan ketulusan dari Allah, maka agar jadi orang-orang yang bertakwa. Maka takwanya harus dimasukkan dulu. Dimasukkan ke dalam raganya. Dihidupkan di dalam hatinya.
Tiada cara memasukkan takwa ke dalam hati kecuali dengan talqin, ta, lam, qaf, ya, nun, atau zikir kalimat takwa dan takwanya. Tiada cara menghidupkannya takwa kecuali dengan dawam zikrullah kalimat takwa yang telah dimasukkan itu. Maka bersyukur sepenuh langit dan bumi kita sudah bisa menjiwai semua apa-apa yang diberikan oleh guru agung kita. Maka seseorang ingin mendapatkan paspor yang terbaik dalam kehidupannya di dunia dan kehidupan akhirnya di akhirat, zikir itu paspor untuk masuk dan mengakses lautan ilmu Allah yang luas dan tak terbatas. Makin banyak zikirnya, makin terbuka pintu cakrawala pengetahuan tentangnya. Segala pahala dan rahasia pengetahuan seluruh ciptaannya. Maka banyak zikir kepadanya sesungguhnya. Dengan kepadanya kepada para kekasihnya serta seluruh ciptaan. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Aulia Allah semua yang telah memberikan limpahan ilmunya kepada kita, guru agung kita, ialah manusia-manusia pilihan yang setiap gerak hidupnya sudah berla ilaha illallah. Penjaringan awal masuk ke dalam area kewalian, semuanya dengan talqin zikir dari ahlul talqin, dari ahlul yakin, yaitu wali Allah, wali mursid yang terpilih mendapat kuasa ruhaninya untuk melakukannya. Ketika seseorang masuk dalam penjaringan talqin zikir, maka pilihan terbuka bagi siapapun untuk terus mela ilaha illallah kan dari yaitu mempersilakan la ilaha illallah memasuki ke dalam raganya, menyatu dalam sukmanya dan menjiwai dalam setiap gerak hidupnya. Tanda seseorang sudah beragama, sudah mendapatkan limpahan milah dari para orang-orang soleh dan sudah bermadzhab dengan baik, tiada lain maka ciri-cirinya adalah digambarkan dalam surat Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, mereka tidak pula mereka bersedih hati. Sedikitnya ada dua ciri untuk orang muslim yang sudah mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah, yaitu menjadi ciri seorang aulia. Satu, tidak tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Kedua, tiada kesedihan dalam hidupnya sepahit dan seburuk apapun kondisinya. Baik dia lagi senang, baik dia sedang namanya susah, baik dia dalam keadaan jaya atau keadaan bangkrutnya, maka tidak ada seorang pun dan tidak ada apapun keadaan apapun yang bisa membuatnya bersedih. Sebaliknya ia selalu berbahagia, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya selamanya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma salli ala nabi al-hashimi